Kita kontekstualisasi bagaimana dunia sekarang. Dunia sekarang merupakan dunia yang perlu kemampuan sosial yang sangat baik, sehingga di dunia kerja dan semacamnya hal ini bisa teraplikasikan dengan baik. Ketika mereka datang dengan bilang bahwa introvert akan ditolak dan semacamnya, maka mereka sudah salah sedari awal. Beberapa pemikiran ulang. Satu, sifat mudah bergaul berarti kamu adalah orang yang mudah untuk menerima orang lain, mudah diterima dan dapat menjadi bagian dari kelompok itu dengan mudah misalnya. Dua, glorifikasinya akan terlihat seperti orang-orang akan mulai mendengar kamu dan juga orang-orang akan mulai mengenai kamu dan mengajak kamu untuk seperti bergaul dan semacamnya. Tiga, parameter idealnya adalah kami akan amini parameter ideal mereka. Kamu adalah orang-orang yang dianggap bagus oleh banyak kalangan atau kelompok individu misalnya, dan juga bagaimana mereka bisa menjangkau berbagai relasi atau kalangan misalnya. Beberapa sanggahan. Satu, mereka datang dengan bilang bahwa introvert akan diluak dan anak pintar akan dianggap sebelah mata apa juga pada akhirnya. Saya rasa hal ini gak akan terjadi meskipun mereka yang mudah bergaul dianggap ideal, namun mereka yang introvert akan tetap juga diterima pada akhirnya karena lingkungan yang udah progresif. Jadi alih-alih menolak, mereka akan mengajak para introvert ini untuk bergaul misalnya. Dua, mari kita flip kasus ini. Ketika tidak ada glorifikasi yang terjadi, maka penolakan akan terjadi terhadap semua kalangan. Orang-orang yang mudah bergaul akan dianggap seperti so akrab misalnya, dan orang-orang yang introvert akan menolak semua kalangan karena gak ada insentif untuk bersosialisasi ataupun berkomunikasi kepada mereka. Dua, mereka bilang pengaruh sosial akan terjadi, namun membutuhkan waktu yang sangat lama dan akan memicu seperti invalidasi ataupun invalidasi dan semacamnya. Namun kami bilang hal ini gak akan lama karena lingkungan akan memiliki insentif untuk mengajak mereka. Introvert akan mempunyai seperti rasa aman dan extrovert akan menerima semua kalangan tersebut. Kami juga bilang bahwa ketika mereka sudah bergaul dengan para extrovert ini, para introvert akan mulai didengarkan sehingga mereka dapat berkomunikasi. Ketika para introvert akan memiliki seperti space sendiri, mereka tidak akan terinvalidasi dan mereka akan diberikan ruang karena mereka sudah berkomunikasi pada akhirnya dan tidak akan terjadi namanya invalidasi. Tiga, mereka bilang bahwa seperti nepotisme, kolusi dan sebagainya akan terjadi peningkatan di sisi kami dan ahli-ahli tidak akan terekspos dan semacamnya. Kami bilang hal ini gak eksklusif karena hal ini juga akan tetap terjadi di sisi proposisi. Mari kita lihat, karena hal ini terjadi karena kebanyakan yang mereka angkat merupakan keluarga-keluarga mereka. Mereka akan memprioritaskan keluarga mereka yang sedari awal memiliki perasaan ataupun sifat kekeluargaan yang sangat mendasar dibanding orang-orang lain. Jadi meskipun tidak ada sifat mudah bergaul ini, namun nepotisme dan kolusi akan tetap terjadi di sisi proposisi juga pada akhirnya karena yang akan mereka merupakan keluarga yang sangat dekat dengan mereka. Dua, hal ini juga gak akan logis juga pada akhirnya. Mari kita lihat, mereka pun akan rasional juga pada akhirnya. Ketika mereka memilih untuk mengangkat suatu orang, pasti mereka akan menjadi suatu orang yang rasional. Mereka akan memilih untuk melihat kemampuan mereka, alih-alih hanya mendengarkan bagaimana mereka akrab. Misal, aku sebuah orang atasan, aku gak mungkin mengangkat orang-orang yang hanya akrab denganku tanpa melihat kemampuan mereka misalnya. Aku akan melihat mereka dari cara kemampuan, gak hanya dari cara mereka bicara aja. Beberapa argumentasi. Dua argumentasi. Satu, bagaimana secara mati penerimaan akan lebih baik di sisi kami, di sisi oposisi. Lalu dua, kenapa di sisi mereka akan lebih buruk. Satu, secara mati penerimaan akan lebih baik di sisi oposisi. Beberapa hal. Satu, secara individu akan diterima dengan berbicara. Misalnya, seperti para orang yang mudah bergaul akan mulai berinisiatif untuk memperluas jangkauan mereka karena adanya rasa aman untuk berkomunikasi karena ada glorifikasi secara luas, dan inilah yang membuat insentif ataupun membuat para introvert akan diajak juga pada akhirnya untuk bergaul juga pada akhirnya karena mereka dianggap sebagai satuan masyarakat dan gak akan ditolak juga pada akhirnya. Dua, secara kelompok, ketika kelompok-kelompok yang ada di dunia ini sering dianggap sebagai orang-orang yang memiliki pergaulan tidak bagus, misal seperti orang-orang yang sering berkomunikasi dengan berbagai kelompok, mereka dianggap sebagai orang-orang yang gak bagus. Namun dengan adanya glorifikasi ini, mereka akan mulai diterima, mereka akan mulai diakomodir dan tetap divalidasi dan semacamnya. Tiga, mari kita lihat konteks dunia sekarang. Dengan konteks dunia yang sangat memerlukan atau sangat bergantung kepada kemampuan komunikasi, hal ini pun akan sangat berdampak kepada optimasi dan efisiensi tersebut. Saya jelaskan, ketika kamu mulai aktif berkomunikasi di dunia kerja, maka optimalisasi dan efisiensi kerja juga dan produktivitas kerja akan bertambah. Di konteks dunia sosial, ini akan diperlukan para ahli akan mulai muncul karena adanya orang-orang yang mulai mengajak mereka untuk ngobrol, akan mengajak mereka untuk ngobrol dan sehingga bisa menggali ataupun melihat ataupun memetakan siapapun orang-orang benar-benar ahli, sehingga para ahli akan terekspos di dunia oposisi. Sehingga ide-ide akan mulai bermunculan, produktivitas kerja akan bertambah dan semacamnya.
Selanjutnya, 4. Secara jangka panjang, kami lebih baik karena akhirnya kami menjaga seluruh kalangan yang ada, dan dampaknya akan membuat para introvert mulai terdengar, divalidasi, dan juga kemampuan sosial mereka akan lebih terjaga, dan juga kelompok-kelompok sosial yang ada akan lebih terjaga. Argumen kedua, mari jelaskan karena mereka akan lebih buruk juga pada akhirnya. 1. Secara individu, misal seperti individu introvert, mereka akan tetap memiliki lingkungan sosial yang sangat-sangat minim juri karena gak ada insentif untuk mereka untuk diajak bersosialisasi. 2. Secara individu ekstrovert, mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang so akrab, dan ujung-ujungnya mereka akan terinvalidasi secara masif karena tidak ada dukungan dari lingkungan itu sendiri. 2. Di konteks dunia kerja, mereka akan lebih buruk. Dunia proposisi akan lebih buruk karena bayangkan orang-orang yang bayangkan orang-orang ahli gak akan terekspos di ranahnya karena mereka gak bisa sosialisasi soal-soal bakat-bakat mereka, sehingga mereka para atasan akan memiliki keluarganya yang gak memiliki kepastian soal bagaimana sih kompetensi yang mereka dari keluarga mereka, sehingga setidaknya di sisi kami mempunyai hal yang terekspos dan juga masih memiliki beberapa tatanan susunan atasan yang memiliki kemampuan kerja yang betul-betul kompeten. 3. Secara jangka panjang, di sisi proposisi dunia kerja mereka akan terjadi penurunan efisiensi kerja, dan dunia menjadi semakin tempat yang gak ada tempat untuk komunikasi yang inklusif, sehingga karena gak ada insentif untuk mereka berkomunikasi, sehingga mari kita main di worst case scenario mereka. Di sisi proposisi dunia gak akan inklusif, akan tetap terjadi semacamnya efisiensi turun. Di dunia kami, di sisi oposisi, kita telan peluru mereka. Kami bilang bahwa meskipun tetap ada KKN dan semacamnya, yang posisi namanya, sehingga tetap ada ahli-ahli yang terekspos di dunia ini. 2. Meskipun ada penolakan, lingkungan pun akan tetap progresif karena ada insentif bagi mereka. Karena ada insentif bagi mereka, dan juga akan ada penerimaan pada akhirnya, sehingga para introvert, para ahli akan diekspos, para ahli akan diekspos, sehingga mereka bisa memenuhi bakat mereka. Terima kasih.